Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elendro Meranju Bosia dengan NPM 2069201023 Prodi Sosiologi. Dalam video ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai materi-materi sosiologi. Di materi pertama ada beberapa judul, di antaranya pengertian sosiologi, karakteristik, ciri-ciri, dan kajian dari sosiologi. Judul yang pertama yaitu pengertian sosiologi. Menurut Pitirim Sorokin, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial, di mana bagaimana kondisi geografis itu mempengaruhi kehidupan masyarakat. Menurut Selo Somajan pula, sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari proses-proses sosial termasuk juga perubahan sosial. Jadi secara umum, sosiologi mempelajari masyarakat, mempelajari semua hal yang terjadi di masyarakat, mulai dari proses-proses sosial, struktur-struktur sosial, serta perubahan-perubahan sosial yang terjadi di kehidupan masyarakat. Berikutnya, karakteristik sosiologi. Ada beberapa hal penting yang harus dipahami dalam karakteristik sosiologi. Yang pertama yaitu, sosiologi itu ilmu sosial, bukan ilmu alam, yang menjadi batasannya adalah kajiannya. Yang kedua, sosiologi itu bukanlah ilmu yang bersifat normatif atau hal-hal yang sedang terjadi. Yang ketiga, sosiologi itu bersifat empiris, hal-hal yang benar terjadi. Dan yang keempat, sosiologi ilmu yang bersifat umum, bukan bersifat khusus, mempelajari semua hal yang ada di masyarakat. Kemudian yang terakhir, yang kelima, sosiologi adalah ilmu yang bersifat abstrak, bukan konkret. Maksudnya yaitu mempelajari hal-hal yang tidak ada wujudnya. Kemudian ciri-ciri sosiologi. Ada beberapa ciri-ciri sosiologi. Yang pertama yaitu sosiologi itu bersifat empiris. Yang kedua, sosiologi itu bersifat teoritis. Yang ketiga, sosiologi itu bersifat kumulatif. Dan yang keempat, sosiologi itu bersifat non-etis. Berikutnya, kajian sosiologi. Kajian sosiologi berupa masyarakat yang dikaji, yaitu sekelompok orang yang hidup bersama dalam jangka waktu yang cukup lama dan menyadari bahwa bagian dari sebuah kesatuan dan hidup dalam sistem sosial. Ada 4 syarat terbentuknya masyarakat. Yang pertama yaitu terdiri dari sekelompok orang. Yang kedua, hidup dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang ketiga, menyadari bahwa dia bagian dari kelompok tersebut. Dan yang keempat, menyadari bahwa dia membutuhkan sistem sosial. Materi kedua membahas tentang sosiologi Auguste Comte dan mazhab setelah Auguste Comte. Sebelumnya perlu kita ketahui terlebih dahulu, Auguste Comte adalah orang pertama yang membedakan antara ruang lingkup dan isi sosiologi dari ruang lingkup dan isi ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Menurut Comte, ada 3 tahap perkembangan intelektual, di antaranya yaitu: yang pertama, tahap teologis, yaitu tahap di mana manusia menafsirkan gejala-gejala di sekelilingnya dengan kekuatan-kekuatan roh, dewa-dewa, atau Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, tahap metafisik, yaitu manusia menganggap bahwa dalam setiap gejala terdapat kekuatan-kekuatan atau inti tertentu yang pada akhirnya akan dapat diungkap. Dan yang ketiga, ilmu pengetahuan positif, yaitu manusia masih terikat cita-cita tanpa verifikasi karena ada kepercayaan bahwa setiap cita-cita terikat pada suatu realitas tertentu dan tidak ada usaha untuk menemukan hukum alam yang seragam. Kemudian mazhab setelah Comte, ada beberapa mazhab, diantaranya yaitu mazhab geografi dan lingkungan. Mazhab geografi dan lingkungan telah lama berkembang. Dengan kata lain, jarang sekali terjadi para ahli pemikir menguraikan masyarakat manusia lepas dari tanah atau lingkungan di mana masyarakat itu berada. Masyarakat hanya mungkin timbul dan berkembang apabila ada tempat berpijak dan tempat hidup bagi masyarakat tersebut. Yang kedua adalah mazhab organis dan evolusioner. Durkheim menyatakan bahwa unsur-unsur dalam masyarakat adalah faktor solidaritas. Dia membedakan masyarakat yang memiliki solidaritas mekanis dan solidaritas organis. Sebagaimana halnya dengan Durkheim, Tönnies yang dari Jerman berpendapat bahwa dasar hubungan tersebut di satu pihak adalah faktor perasaan, simpati, pribadi, dan kepentingan bersama. Di pihak lain, dasarnya adalah kepentingan-kepentingan rasional dan ikatan-ikatan yang tidak permanen sifatnya. Yang ketiga, mazhab formal. Ahli pikir yang menonjol pada mazhab ini kebanyakan dari Jerman yang terpengaruh oleh ajaran-ajaran Immanuel Kant. Georg Simmel menyatakan elemen-elemen masyarakat mencapai kesatuan melalui bentuk-bentuk yang mengatur hubungan antara elemen-elemen tersebut.
Leopold von Weiss berpendapat bahwa sosiologi harus memusatkan perhatian pada hubungan-hubungan antar manusia tanpa mengkaitkannya dengan tujuan-tujuan maupun kaidah-kaidah. Alfred Virekan menyatakan bahwa sosiologi menyoroti situasi-situasi mental yang berasal dari hasil perilaku yang timbul sebagai akibat interaksi antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu mazhab psikologi. Gabriel Tarde dari Prancis, dia mulai dengan suatu dugaan atau pandangan awal bahwa gejala sosial mempunyai sifat psikologis yang terdiri dari interaksi antara jiwa-jiwa individu di mana jiwa tersebut terdiri dari kepercayaan-kepercayaan dan keinginan-keinginan. Di Inggris yang terkenal adalah L.T. Hobhouse. Dia menolak penerapan prinsip-prinsip biologis terhadap studi masyarakat manusia. Psikologi dan etika merupakan kriteria yang diperlukan untuk mengukur perubahan sosial. Yang kelima yaitu mazhab ekonomi. Di mazhab ini akan dikemukakan ajaran-ajaran dari Karl Marx dan Max Weber. Menurut Marx, selama masyarakat masih terbagi atas kelas-kelas, maka pada kelas yang berkuasalah akan terhimpun segala kekuatan dan kekayaan. Weber menyatakan bahwa bentuk organisasi sosial harus diteliti menurut perilaku warganya, yang motivasinya serasi dengan harapan warga-warga lainnya. Kemudian yang keenam yaitu mazhab hukum. Tujuan kaidah-kaidah hukum ini adalah untuk mengembalikan keadaan pada situasi semula sebelum terjadi kegoncangan sebagai akibat dilanggarnya kaidah hukum. Kemudian materi selanjutnya, tokoh dan konsep teori sosiologi. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa sangat banyak sekali tokoh-tokoh sosiologi yang ada di dunia maupun di Indonesia. Namun di video ini saya hanya akan menjelaskan beberapa tokoh saja dari sekian banyak tokoh tersebut. Yang pertama yaitu Ibnu Khaldun. Konsep teorinya meliputi sosiologi Islam dalam masyarakat. Buku mukadimah yang mencakup yang pertama bentuk pemerintahan dan negara, yang kedua asal mula negara, yang ketiga solidaritas sosial, yang keempat khilafah, imamah, sultanah, dan yang kelima tahapan timbulnya tenggelamnya peradaban. Tokoh yang kedua yaitu Auguste Comte. Konsep teorinya yaitu bapak sosiologi pertama, sosial dinamik, sosial statik, dan tahapan inteligensi manusia berupa teologis, metafisik, dan positivisme. Yang ketiga yaitu Herbert Spencer. Konsep teorinya meliputi teori evolusi, peningkatan ukuran masyarakat, perubahan masyarakat militan ke industri, dan yang kedua seleksi alam atau hukum rimba. Berikutnya tokoh dan konsep teori sosiologi klasik. Yang pertama yaitu Karl Marx. Konsep teorinya meliputi metode dialektika, yaitu tesis atau pembenaran, antitesis, sanggahan atau penolakan, dan sintesis integrasi. Kemudian perjuangan kelas, dan yang terakhir keterasingan atau alienasi. Kemudian tokoh yang kedua yaitu Émile Durkheim. Konsep teorinya meliputi fakta sosial, solidaritas, bunuh diri, dan teori agama. Dan tokoh yang ketiga Max Weber. Konsep teorinya tindakan sosial, etika Protestan dan semangat kapitalisme, ekonomi dan sosial, dan terakhir yaitu sosial agama. Berikutnya stratifikasi sosial. Menurut Peter Sorokin, stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Dasar dan inti pelapisan sosial adalah tidak adanya keseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban dan tanggung jawab di antara anggota masyarakat. Ada beberapa perbedaan stratifikasi sosial dan ketidaksamaan sosial, di antaranya yaitu keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Ketidaksamaan sosial lebih berkaitan dengan adanya perbedaan derajat dalam pengaruh atau prestise sosial antar individu dalam suatu masyarakat tertentu. Sedangkan stratifikasi sosial lebih berkenaan dengan adanya dua atau lebih kelompok yang bertingkat dalam suatu masyarakat. Kemudian, karakteristik stratifikasi sosial yaitu perbedaan dalam kemampuan atau kesanggupan, perbedaan dalam gaya hidup, perbedaan dalam hak-hak dan akses dalam memanfaatkan sumber daya. Berikutnya yaitu unsur-unsur stratifikasi sosial. Yang pertama yaitu kedudukan atau status, dan yang kedua peran atau role. Dimensi stratifikasi sosial menurut Suryono Sukanto ada beberapa hal, di antaranya kekayaan, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kehormatan, dan
kesalehan agama. Dan yang terakhir yaitu sifat-sifat stratifikasi sosial. Yang pertama yaitu stratifikasi sosial tertutup yang berdasarkan kasta, ras, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu stratifikasi sosial terbuka, di mana setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berpindah jenjang, misalnya gubernur, direktur, dan lain-lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.